Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas semua deh. Aduh. Puasanya full. Ya, tidak ada gangguan. Baik, saya ulang lebih semangat lagi karena semangat itu adalah 50% dari sebuah keberhasilan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua berkumpul bersyukur karena ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan ya di masjid kita ini, Masjid Mukmin ini. Semoga insyaallah kita semua bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Siapa di antara kalian yang mau menjadi pemimpin? Angkat tangannya. Tangan kanannya angkat. Siapa di antara kalian yang mau jadi pemimpin? Berapa orang? Ini berapa orang? Tidak ada yang di depan, tidak mau? Tidak mau? Tidak mau? Pemimpin rumah tangga, pemimpin diri sendiri. Ya. Baik. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai nabi uswatun hasanah, sebagai teladan kita semua. Nama saya Denny Hakim ya. Saya diminta untuk saya ditelepon beliau untuk menggantikan ya, karena beliau itu hari ada di luar kota Makassar ya. Sehingga kemudian saya diminta untuk menggantikan ya, mengisi ini. Jadi kepemimpinan dalam Islam ya, itu temanya. Kita akan nanti berbicara dalamnya tentang bagaimana organisasi kepemimpinan, bagaimana Nabi memimpin, ya, bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Oke. Sebelum saya lanjut, apakah Anda semua bahagia hari ini? Yang bahagia angkat tangannya. Tangan kanannya angkat. Yang bahagia hari ini angkat tangan kanannya. Yang merasa bersyukur hari ini angkat tangan kirinya. Ya. Yang merasa kedua-duanya angkat kedua tangannya. Ucapkan takbir. Ya. Baik. Nanti kita semua, kalian semua pasti akan menjadi pemimpin, ya. Setidaknya menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ya, kalian semualah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Setidaknya kalau tidak menjadi pemimpin negara atau tidak menjadi pemimpin wilayah provinsi atau bupati atau RT RW, kalian menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri, ya, begitu. Akan kemana diri Anda, tangan Anda, mata Anda, seluruh panca indera Anda semuanya akan dibawa kemana? Sebagaimana sebuah lagu ya, mau dibawa kemana? Kan begitu kan? Jadi dari kita semua, apakah menuju taat atau maksiat? Ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik kita. Anda setuju? Sepakat bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik kita? Oke. Kalau sepakat saya lanjut. Kalau tidak sepakat saya pulang. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, coba kita buka dalam surat Al-Ahzab. Yang punya HP silakan buka Qur'annya, ya. Qur'annya surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Surat Al-Ahzab ayat 21 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sudah dapat surat Al-Ahzab ayat 21? Sudah? Oke, silakan kita baca bersama-sama surat Al-Ahzab artinya saja, ya. 1, 2, 3, go, silakan dibaca.
Ya, bersama-sama. 1, 2, 3, go. Satu kali lagi. 1, 2, 3, go. Ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik begitu, yaitu seorang orang yang mengharap rahmat Allah dan mengerjakan hari kiamat dan Allah. Iya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah bukan qudwah hasanah, ya. Kenapa? Karena uswatun hasanah itu artinya teladan secara keseluruhan. Jadi Nabi tidak hanya diteladani pada satu aspek saja, tapi pada semua aspek kehidupan kita, ya. Kalau kita biasa menteladani guru kita hanya pada satu aspek, menteladani orang tua kita hanya pada satu aspek, menteladani sahabat Nabi bahkan 1-2 aspek saja, tapi Nabi kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Kalau kita mau jadi anak yang soleh, teladani Rasul. Mau jadi seorang yang penuntut ilmu, pelajari Nabi, ya. Kalau kita mau jadi seorang ayah yang baik, ikuti ya. Mau jadi ibu yang baik, teladani ya, istri Nabi kalau ini. Ya, baik. Ya. Oleh sama dengan kalau kita menjadi seorang pemimpin. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sebagai teladan yang terbaik, ya. Rasulullah sebagai teladan terbaik. Kita buka dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Saya dibuka nanti, ya. Ini bagusnya begini atau begini? Ya, apa ya? Yang penting paham, insyaallah. Gini, ya. Baik. Ini saya menggunakan kamera, saya rekam ini, ya, nanti insyaallah akan saya posting, ya, di channel YouTube saya. Insyaallah. Saya lihat dulu. Ya, semuanya punya channel YouTube kan? Punya. Channel YouTube punya? Nah, silakan nanti dibuka, ya. Kemudian cari Denny Hakim Channel, ya. Denny Hakim Channel. Kemudian di situ silakan like, ya, comment, share, and subscribe, ya. Karena subscribe itu gratis, ya. Yang bayar itu kuotanya. Baik. Nah, itu yang pertama, ya. Baik. Apa tadi yang pertama? Rasul sebagai teladan. Oke, baik, ya. Berikutnya adalah, ya, urgensi kepemimpinan. Apa itu urgensi? Tahu urgensi? Ya. Urgensi artinya pentingnya, ya. Urgensi atau pentingnya kepemimpinan. Kira-kira di sini di antara kalian, di antara anda semua, ada tidak yang bisa menyebutkan apa pentingnya kepemimpinan? Ada yang bisa? Ya. Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menyebutkan apa urgensi atau pentingnya kepemimpinan? Kira-kira pemimpin itu penting atau tidak? Penting, ya. Kenapa penting? Ya, ya. Kenapa? Kenapa tadi? Melatih akhlak. Oke. Apa lagi? Ada yang bisa jawab? Ya, baik, ya. Saya sebutkan. Nah, kepemimpinan merupakan perkara pokok dalam berjamaah. Silakan kamu dicatat yang penting, ya. Silakan dicatat, ya. Mau didengarkan juga boleh, dicatat juga boleh, ya. Tidak ada masalah.
yang menjadi masalah yang tidak ikut atau yang pikirannya kemana-mana, ya. Fokus, oke? Okay? Nah, kepemimpinan merupakan perkara pokok dalam berjamaah, bahkan merupakan salah satu dari penopang suatu masyarakat. Penopang, bahkan merupakan salah satu penopang suatu masyarakat. Itu kepemimpinan, ya. Nah, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Imam Ibn Qutaybah Ad-Dainuri dalam kitab beliau Asy-Syi'r wa Syu'ara, ya, di mana beliau mengatakan begini, bahwa tidak akan baik suatu kaum, ya, tidak akan baik suatu kaum itu hidup bercerai-berai. Tidak akan baik, ya, tidak akan baik suatu kaum itu hidup bercerai-berai tanpa memiliki pemimpin, ya, dan tidak terhitung memiliki pemimpin jika orang-orang bodoh di kalangan mereka yang menjadi pemimpin. Ini dalam kitab ini. Pertanyaannya, kira-kira mau tidak hidup kalian tercerai-berai? Jadi ada dua di sini, ya. Pokok poinnya bahwa tanpa pemimpin, ya, tercerai-berai. Pemimpin yang apa? Pemimpin bodoh tentu, ya, dianggap tidak memimpin, begitu. Pemimpin bodoh itu ya dianggap tidak ada, dianggap tidak memimpin, ya, gitu. Itu dua, ya, bahwa kira-kira kalian mau tidak hidup kalian tercerai-berai? Kalau dalam rumah kalian tidak ada orang tua, mau tidak kalau tidak ada orang tuanya? Tidak mau, kan? Ya. Dan kita sangat kasihan kalau dengan anak-anak yang tidak punya orang tua, kan gitu. Mereka tidak punya orang tua, orang tuanya, ayah mereka mungkin tidak ada, ibu mereka tidak ada, atau kedua-duanya sudah tidak ada. Begitu kacaunya hidup mereka. Mereka butuh panutan, ya kan begitu. Nah, seorang dengan adanya pemimpin, maka sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah lembaga itu akan baik, akan teratur kehidupannya, akan teratur rencana-rencana kerjanya, akan teratur misi-misinya. Itu kalau ada pemimpin. Yang berikutnya, kira-kira kalian mau tidak? Ya, paham yang pertama, ya, bahwa pemimpin penting, bahwa kalau tanpa pemimpin akan cerai-berai, ya. Nah, oke, sudah. Yang kedua, kira-kira kalian mau tidak dipimpin oleh orang yang bodoh? Mau tidak? Kenapa, bos? Tell me, pemimpinnya, kan? Kenapa? Kalau pemimpin yang bodoh itu kan kita sama tidak dipimpin, karena lebih cerdas yang dipimpin, kan begitu? Ya, akan kacau juga kehidupan. Nah, maka penting kiranya kita ini punya pemimpin, tapi pemimpin bukan pemimpin yang bodoh, ya. Nah, gitu. Kira-kira kalau kita mengangkat, ya, ketua pengurus masjid atau ketua organisasi, kan orang-orang yang memang punya kecerdasan, yang bisa mengelola, yang bisa memimpin. Kalau itu tidak dilakukan, maka tentu itu akan terjadi cerai-berai. Baik, ya. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan bahwa ini karena LCD-nya belum datang, ya. Kita pakai begini, pokoknya apapun yang kita bisa pakai, kita pakai, ya. Jadi jangan terbatasi usaha kita kalau tidak ada yang bisa kita gunakan.
Ada sebuah ungkapan mengatakan tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya. Kalau tidak ada motor, naik apa? Naik kaki. Naik sepeda. Kalau tidak ada sepeda ya jalan kaki. Kalau tidak ada naik PT atau naik beca atau macam-macam kan begitu. Ada mana keren? Iya. Tidak ada LCD, cari papan tulis. Saya bilang sama Pak Ismail, enggak apa-apa Pak. Papan tulis saya enggak apa-apa. Ya. Tidak ada yang besar, yang kecil saja dipakai. Yang penting bisa menulis dan bisa kita gunakan untuk belajar. Masih mau belajar? Ayo. Mau jadi pemimpin? Wah, luar biasa ya. Baik. Sekarang saya minta kalian angkat tangan kanannya dulu. Semua angkat tangan kanannya. Kemudian pegang pundaknya kawannya di sebelahnya. Ces. Mau jadi pemimpin toh? Kalau mau jadi pemimpin, maka kamu harus menjadi orang yang cerdas. Ya. Angkat tangan kirinya. Angkat tangan kirinya. Pegang pundak di sebelahnya. Ya, pegang pundak sebelahnya. Oke, Ces. Oke? Ya. Baik. Nah, berikutnya kepemimpinan adalah amanah. Ya. Kepemimpinan adalah amanah. Dalam Islam ya, kepemimpinan adalah amanah. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Tidaklah seorang pemimpin yang diserahi urusan kaum muslimin kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut kecuali Allah mengharamkan surga untuknya. Ya. Apa tadi kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah amanah. Nabi bersabda, "Ma min waliyyin yaliyu ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashul lahum ya illa haramallahu alaihil jannah." Ya. Tidaklah seorang pemimpin yang diserahi urusan kaum muslimin kemudian ia mati, ya, kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, ya, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya. Sudah catat? Ya. Jadi yang telat-telat catat nanti bisa lihat temannya ya. Supaya waktu kita on time. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, bayangkan kira-kira kalian kan tadi siapa tadi mau jadi pemimpin? Siapa jadi pemimpin? Ya, saya. Angkat tangan yang mau jadi pemimpin. Ya. Kira-kira kalian itu sebagai pemimpin mau tidak masuk nerakanya Allah? Ya. Mau masuk surga semua? Iya. Bagaimana caranya masuk surga sebagai pemimpin? Amanah. Tidak menelantarkan urusan kepemimpinan. Ya, kalau kita menelantarkan berarti kita sudah berkhianat ya terhadap kepemimpinan kita, ya. Nah, baik. Berikutnya, ya. Ini kepemimpinan nanti kan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah lakukannya. Baik. Tentu kalau kepemimpinan adalah sebuah amanah, maka tentu harus ada sifat atau jiwa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kira-kira tahu enggak? Apa itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Sifat apa saja? Jujur, bertanggung jawab, amanah, apa lagi? Cuma itu? Jujur?
Ikhlas? Ya? Tegas? Oke? Oke, baik ya. Saya akan merangkum semuanya. Ya. Jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Insya Allah ada tiga. Ada tiga. Ada berapa? Yang pertama, ya, seorang pemimpin harus memiliki ya al-quwah atau kekuatan. Apa ini? Al-quwah, bukan aqua. Al-quwah apa? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Atau kuat. Ya. Kira-kira mau tidak kalian kalau pemimpinnya loyo-loyo? Ya. Lemas-lemas, tidak ada geraknya sama sekali. Mau tidak dipimpin orang seperti itu? Tidak mau. Ya. Pasti seorang pemimpin harus punya kekuatan. Ya. Kekuatan dalam hal apa? Kira-kira? Apakah kuat fisiknya saja? Ya? Kuat dalam hati. Woi, mantap. Ya. Kuat hatinya. Woi, ya, ya. Dia punya perasaan yang kuat. Ya. Baik. Yang pertama, dia harus punya kekuatan apa itu? Apa ini? Akliyah atau akal. Mantap, ya. Jadi seorang pemimpin harus punya kekuatan akal. Apa maksudnya ini kekuatan akal? Cerdas, betul, ya. Betul. Kira-kira kita bangga menjadi seorang kita kan akan bangga ketika mendapatkan seorang pemimpin yang cerdas, ya. Bangga tidak? Banggalah. Kenapa? Karena banyak inovasinya, dia kreatif dan segala macam, kan begitu. Nah, itu dia harus cerdas, ya. Kenapa? Karena dengan kecerdasannya dia bisa menyelesaikan setiap masalah dengan cepat. Ketika muncul masalah, dengan kecerdasannya dia akan menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Itu kalau pemimpinnya cerdas. Tapi kalau pemimpinnya tell me, gitu, lambat cara berpikirnya, tidak tahu apa yang dia mau buat, kan begitu. Itu pasti masalah akan sulit diselesaikan atau mungkin akan bertambah masalah. Yang kedua, dia harus punya kekuatan apa ini? Nafsiyah, ya. Nafsiyah artinya sikap, ya. Apa ini? Sikap. Sikap apa? Banyak. Sikap mental, ya. Attitude, kalau dalam bahasa manajemen disebut attitude. Attitude, ya. Sikap ini banyak hal, ya. Di antaranya sikap jujur, ya. Dia sikapnya apa? Orangnya amanah, dia orangnya apa istilahnya? Baik. Itu dia punya sikap yang baik. Nah, dia harus punya kekuatan akliyah dan cerdas, nafsiyah. Artinya sikap mentalnya harus kuat, ya. Dia tidak gampang temperamental. Seorang pemimpin itu, ya. Dia tidak boleh emosional. Kenapa? Namanya pemimpin, ya. Karena dia memimpin banyak orang, ya kan? Dia harus menjadi teladan bagi yang lain, gitu. Baik. Ini al-quwah. Yang kedua, pemimpin harus punya apa ini? At-taqwa. Apa itu at-taqwa? Ya, bukan mencari takwa, ya. Bertakwa, ya. Seorang pemimpin harus punya ketakwaan, ya.
Kenapa kira-kira harus punya ketakwaan? Apa itu takwa? Siapa yang tahu apa itu takwa? Taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah, ya. Ya. Itu takwa. Kata Imam An-Nawawi, takwa itu adalah imtisalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi. Taat kepada Allah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa kalian semua sudah melaksanakan semua perintah Allah di sini? Sudah? Hari ini puasa semua? Apa kalian sudah meninggalkan larangan-larangan Allah? Sudah tinggalkan? Sudah, semuanya? Baik, alhamdulillah kalau begitu, ya. Kenapa harus takwa? Kenapa? Apakah cerdas tidak cukup? Cerdas tidak cukup? Kenapa? Kenapa? Cerdas tidak cukup kan? Kenapa? Karena pemimpin yang dia cerdas tapi tidak bertakwa, bahaya ini. Bisa nabodoh-bodohi orang. Tuh? Pintar tapi tidak bertakwa kepada Allah. Ya, tidak taat kepada Allah. Hati-hati Ki. Kalau ada calon pemimpin yang dia cerdas tapi tidak bertakwa. Ya. Sembarang itu Nabi bikin, ya. Sini Ki dulu berdua-dua. Ada. Cerdas tapi tidak bertakwa. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu akan membawa masalah yang besar buat kehidupan kita nanti. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa ini? Ar-rifq bir-ra'yah. Ar-rifq bir-ra'yah. Qaf itu ya. Kui. Ar-rifq ini F. Ar-rifq bir-ra'yah. Artinya adalah ya. Apa ini? Lemah lembut kepada rakyatnya, kepada orang yang dipimpinnya, ya. Meskipun dia cerdas, dia takwa, tapi dia lemah lembut kepada orang yang dipimpinnya. Pemimpin itu tidak boleh kasar, tidak boleh temperamental, tidak boleh dia kemudian menzolimi orang yang dipimpinnya, ya kan? Kira-kira apakah ada pemimpin seperti itu yang menzolimi rakyatnya, menzolimi orang yang dipimpinnya? Ada tidak? Apakah dalam sini ada seperti itu? Apakah ada dalam sini? Ada tidak? Ada atau tidak? Aduh. Ada atau tidak? Di luar sana apakah ada yang begini atau tidak? Ya. Banyak atau tidak? Baik. Jadi ini 3 karakter ini setidaknya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa yang pertama? Al-quwah. Terbagi berapa? Apa saja? Dan yang kedua apa? Apa itu? Yang ketiga? Apa itu? Oke. Jadi kenapa dia harus lemah lembut? Dia harus bersikap empati, peduli kepada orang yang dipimpinnya. Nabi mengajarkan suatu ketika misalnya kalian tahu enggak Khalifah Umar bin Khattab? Tahu ya? Tahu ya? Khalifah Umar bin Khattab. Siapa dia? Khalifah yang kedua. Bagus ya. Nah, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab begini. Beliau pernah diberikan hadiah oleh seorang utusan dari sebuah kerajaan. Ya.
Utusan itu membawa makanan, ya, membawa makanan. Makanan itu enak sekali. Lalu diberikan kepada Khalifah Umar. Lalu Khalifah Umar, kira-kira kalau kalian saya perhadapkan makanan di sini, ya, kira-kira ngiler atau tidak? Tidak. Mana? Kira-kira kalau makanan itu enak, kira-kira kita ngiler atau tidak? Pasti kita ngiler. Umar bin Khattab, beliau membuka bikisan itu, lalu kemudian beliau mencicipi. Apa yang terjadi setelah mencicipi? Beliau merasa takjub dengan rasa makanan tersebut. Lalu beliau bertanya, wahai utusan, saya mau tanya kamu, kira-kira makanan ini yang seperti ini di kampungmu sana, apakah ini dinikmati oleh semua wargamu? Apa kata utusan ini? Tidak wahai khalifah, makanan ini khusus bagi kaum bangsawan saja. Ya, akhirnya Khalifah Umar langsung membungkus kembali makanan itu, ya. Lalu beliau mengembalikan kepada utusan itu dan mengatakan, utusan, mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau terima ini, tapi saya kembalikan dulu. Saya akan terima ini pemberian kalian kalau di kampung kalian makanan ini sudah dinikmati oleh semua masyarakat di sana. Kira-kira mau tidak jadi pemimpin seperti ini? Kira-kira mau tidak dapat pemimpin seperti ini? Ya, yang lebih mendahulukan orang yang dipimpinnya daripada dirinya sendiri. Ya, oke? Ya. Masih semangat? Siapa yang masih semangat? Angkat tangan kanannya. Ya. Pundaknya temannya, ditepuk pundak temannya. Bro. Sis. Semangat ke. Ya. Angkat tangan kirinya. Ya, angkat tangan kirinya. Oke, bro. Oke, sis. Nah, itu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bicara yang ini bagian yang terakhir ya. Sampai jam berapa, Pak Ismail? 11. Setengah 12. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 11 ya. Baik ya. Insyaallah. Nah, sekarang kita berbicara tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa aspek-aspek yang terpenting dalam kepemimpinan Nabi? Baik, ya. Apa ini? Oke, sekarang silakan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Wah, mantap, semangat ya. Yang pertama, ya, aspeknya, ya. Oke, silakan baca. Nomor 1. 1, 2, 3, go. Ya. Jadi beliau Rasulullah bukan cuma pemimpin spiritual, ya.
bukan cuma memimpin untuk ya sekadar berzikir, sholat dan sebagainya, itu yang sifatnya spiritual, tapi beliau juga sebagai pemimpin negara, pemimpin politik, pemimpin di masyarakat. Ya, kira-kira setuju tidak kalau saya katakan begini? Setuju tidak kalau Nabi itu bukan cuma pemimpin spiritual, tapi juga pemimpin di masyarakat? Ya, pemimpin politik. Apa sih politik itu? Ya, yang dipahami kalau politik itu adalah riayatus syu'unil ummah, mengurus urusan-urusan umat. Dalam Islam politik itu maksudnya bukan politik yang sekarang ya. Nah, kalau politik Islam itu adalah riayatus syu'unil ummah, mengurus urusan umat. Kira-kira setuju tidak kalau dikatakan Rasul sebagai pemimpin politik seperti ini maksudnya? Setuju tidak? Ya, baik. Kenapa? Karena Nabi kan beliau sebagai pemimpin masyarakat ketika itu memimpin masyarakat Madinah. Bahkan kekuasaan beliau sampai di Mekah. Bahkan semua jazirah Arab ketika Nabi wafat, semua jazirah Arab sudah dikuasai oleh beliau, ya, tunduk di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh beliau. Itu yang beliau lakukan, ya. Ya. Coba dibuka dalam surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64. Sudah dapat? Nah, saya baca sebagian saja. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Sampai situ ya. Apa artinya? Silakan baca bersama-sama. Nah, dan kami tidak mengutus seorang rasul, ya, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Kira-kira Rasul itu ditaati apakah hanya pada satu aspek saja? Tidak kan? Apakah hanya aspek ibadah saja? Tidak. Dalam keluarga masuk, ya. Dalam masyarakat masuk, ya. Dalam pemerintahan masuk, semuanya. Ya kan begitu? Nah, jadi semua aspek kehidupan Rasul itu diikuti, ditaati. Kenapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan main game dulu ya. Apa game yang paling disenangi selama puasa? Baik, yang kedua, ya. Ya, apa ini? Ya, dalam ya kepemimpinannya beliau, ya, menerapkan Islam secara keseluruhan, ya. Kenapa? Karena memang itulah tujuan daripada diutusnya Rasulullah SAW, ya. Jadi beliau diutus untuk menerapkan Islam secara keseluruhan. Sebagaimana kalau kita buka dalam surat, ya, Al-Baqarah 208. Silakan kita coba cari, ya. Al-Baqarah ayat 208. Ada itu namanya pencariannya toh? Ada pencariannya itu? Nah, dia ada pencariannya. Kalau begitu capek tangan. 208. 208. Ya. Ayo kita baca bersama-sama. 1 2 3 go.
Artinya saja ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Atau keseluruhan? Udkhulu fil Islam wa syara'ihi, yaitu masuk ke dalam Islam beserta syariat-syariatnya, ya. Jadi itu yang Nabi lakukan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Apa tadi yang kedua? Apa yang kedua? Oke. Dalam kepemimpinannya Rasulullah menerapkan Islam secara keseluruhan atau sempurna. Sempurna kan lagu ya. Yang ketiga, apa ini? Beliau berani dan tegas dalam menerapkan Islam, ya. Ada satu kisah. Kira-kira tegas itu bagaimana? Apakah keras tegas itu? Tegas itu keras atau mana? Sama atau tidak? Apa bedanya? Tegas dengan keras. Oke, masuk ya. Apa lagi? Ya. Jelas. Kalau saya bilang begini, sholatku, itu kira-kira apa itu? Keras atau tegas? Sholatki, ya. Kira-kira bagaimana? Itu kalau kita tidak sholat atau masuk ke neraka. Ini saya tegas atau tidak? Ya. Apakah tegas itu identik dengan keras atau lembut? Ya, tergantung suasananya. Kadang-kadang kita butuh dengan nada keras, ya. Kadang dengan kelembutan. Jangan kayak begitu sayang. Jangan itu. Kadang-kadang begitu kan? Dosa. Kan begitu. Tegas toh, tapi tidak keras kan? Kan begitu. Ada apa istilahnya? Bahasa hati, tapi dia mengandung ketegasan. Nah, Nabi itu beliau gigih, beliau tegas dalam menerapkan Islam. Misalnya, ketika ada kasus pencurian, di mana yang mencuri ini adalah seorang wanita bangsawan dari suku Quraisy, orang yang terpandang, orang kaya terpandang, dia melakukan pencurian. Dalam Islam kalau dia mencuri bagaimana hukumannya? Dipotong tangannya. Itu pun ada aturannya. Tapi dipotong juga tidak harus dipotong langsung ya. Ditahu dulu berapa ukuran barang yang dicuri. Ada ukurannya, ya. Nah, lalu ditanya juga kenapa alasannya dia mencuri. Ditanya juga, ya, alasan-alasannya. Nah, kebetulan wanita ini sudah mencukupi sehingga dia harus dipotong tangannya. Nah, ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah untuk meminta keringanan. Nah, ya Rasulullah, ya saya datang kepada kita, ya, kalau bahasa kita ya Rasulullah, ya kenapa? Ada apa? Ya Rasulullah, kebetulan ini ada kasihan ini mencuri. Siapa itu? Itu kodong puang ya. Kebetulan orang bangsawan, ya. Itu orang kaya ya. Yang paling di sini, yang dihormati, dia mencuri. Terus bagaimana nih? Kalau bisa Rasul, jangan mikir potong tangannya, kasihan. Ya, jangan mikir potong tangannya. Apa kata Nabi ketika itu? Apakah Nabi langsung menerima atau menolak atau bagaimana? Ya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan begini. Innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu. Sesungguhnya yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah
bahwasanya mereka idza ya saraqa fihimu syarif taraku. Kalau yang mencuri, yang melakukan kejahatan orang-orang yang kaya, yang mulia, yang terpandang, maka mereka membiarkannya, tidak menghukumnya. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihil had. Tapi apabila yang melakukan pencurian kejahatan adalah orang-orang yang lemah, orang yang miskin, maka baru mereka ya melaksanakan hukuman itu. Ya. Jadi Nabi mengatakan kehancuran bangsa-bangsa terdahulu sebelum kalian datang itu karena mereka tidak adil. Ketika yang mencuri, yang melakukan kejahatan orang yang kaya, orang yang baik, dibiarkan. Tapi ketika yang melakukan kejahatan orang yang miskin, yang lemah, baru diterapkan hukuman itu. Apa kata Nabi? Wa aimullah, maka demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Maka demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, siapa itu Fatimah? Ya, putri Rasulullah, ya, anaknya Rasulullah, anaknya Nabi ya. Fatimah, siapa nama lengkapnya? Fatimah Az-Zahra ya. Sekiranya Fatimah anakku, anaknya Muhammad ini yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya. Kira-kira menurut kalian, ya, mungkin tidak anaknya Nabi mencuri? Ya, tidak ya. Tapi ya, Nabi ya, kalau pandangan kita tidak mungkin anaknya Nabi akan mencuri. Ya. Tapi Nabi menggambarkan, kalaupun itu dilakukan oleh anakku, maka saya langsung turun tangan. Saya langsung potong tangannya. Itu kata Nabi. Tapi ingat, potong tangan itu tidak berlaku bagi individu ya. Itu nanti negara yang menerapkan, bukan individu ya. Karena Nabi ketika itu sebagai seorang kepala negara, pemimpin di masyarakat ya. Jadi tidak sembarangan ya kita melakukan hukuman. Karena ada hukum-hukum Islam yang memang bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh negara yang melakukannya ya, begitu. Baik, yang ketiga apa? Sangat gigih. Nabi tidak bisa bernegosiasi ya. Kalau itu sesuatu yang benar maka dilaksanakan, kalau tidak benar jangan dilaksanakan ya. Maka beliau kemudian menolak apa yang disarankan oleh para sahabat tadi. Baik, tinggal dua ya. Yang keempat. Oke, baik. Silakan dibaca rame-rame. 1, 2, 3, go. Ya, baik. Jadi beliau menyatukan masyarakat yang beliau pimpin dengan ikatan yang kokoh. Kira-kira apakah ada banyak ikatan di dunia ini? Ya, ikatan apa yang paling, kan banyak ikatan di dunia ini. Ada banyak ikatan atau tidak di dunia ini? Banyak ya. Kita catat dulu lah. Beliau menyatukan masyarakat dengan ikatan yang kokoh, yaitu ikatan akidah Islam yang terwujud dalam ukhuwah Islamiyah. Ya. Artinya masyarakat yang beliau pimpin ya. Jadi ikatan-ikatan yang lain yang tidak sering Islam ya beliau tidak pakai begitu. Itu yang beliau lakukan. Ya, begitu. Baik. Sudah? Masih semangat tidak? Siapa yang semangat? Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya semuanya. Angkat tangan kanannya. Ya. Pegang pundak temannya. Sebelah kanannya. Bro, sis. Masih semangat Ki? Ya, angkat tangan kirinya. Pegang pundak temannya, sebelahnya. Pegang pundak tangan. Iye. Ya. Ya, yang terakhir yang kelima,
Ya. Silakan dibaca beramai-ramai. Oke. Dalam kepemimpinannya, beliau menjalankan misi agung, yaitu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Kenapa? Ya. Karena artinya dalam aktivitas dakwah. Jadi dakwah itu harus menjadi aktivitas kita. Kenapa? Karena aktivitas Nabi adalah aktivitas dakwah. Ya. Nah, itu misi agung. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33. Coba dibuka. Surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat surat keberapa dia? Surat Fussilat Surat Fussilat ayat 33. Sudah dapat? Sudah dapat? Ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat silakan kita baca sama-sama. Artinya saja. Ya. Yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berseragin. Iya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan barang siapakah yang terbaik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Kira-kira kalau mengajak kepada Allah itu apa namanya? Dakwah, ya. Mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebenaran, ya. Nabi Allah juga menyatakan ya dalam surat Ali Imran ya, ayat 104, ya. Coba kita buka. Ya. Ayat 110. Ya. 110. Dapat? Ya. Dapat Ali Imran ayat 110. Ya. Dapat? Oke, silakan dibaca. Ya. Oke. Iya. Di situ dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Ukhrijat linnas untuk apa? Kenapa? Karena ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Kita ini adalah umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ya, apa itu syaratnya? Amar ma'ruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, angkat tangan kanannya. Pegang pundak temannya. Ces. Kita umat terbaik, ces. Ya, angkat tangan kirinya. Pegang pundak temannya. Betul. Ya. Oke. Saya kira itu. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat mengikuti LDK ini dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin Islam yang tangguh, yang bisa menjadi teladan bagi semua orang yang dipimpinnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kira-kira itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada MC-nya, Pak